Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nadir, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah yakni Saiban, dari Lais, dari Amr ibn Murrah, dari Abul Bukhturi, dari Abu Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kolbu, hati manusia itu ada 4 macam, yaitu kolbu, hati yang jernih, bagian dalamnya seperti pelita yang bercahaya. Kolbu yang terbungkus dalam keadaan terikat oleh pembungkusnya, kolbu yang layu, dan kolbu yang terlapisi. Adapun kolbu yang jernih ialah kolbu orang mukmin, sedangkan pelita yang di dalam adalah cahayanya. Jadi ibarat rembulan, cahaya rembulan mengalahkan cahaya bintang-bintang di malam hari. Itulah orang yang beriman. Adapun kolbu yang terbungkus ialah perumpamaan kolbu orang kafir, sedangkan kolbu yang layu ialah kolbu orang munafik, militan, murni militan, pada mulanya mengetahui perkara yang hak, kemudian mengingkarinya. Kolbu yang dilapisi ialah kolbu yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam kolbu adalah seperti sayuran yang selalu diberi air yang baik, sedangkan perumpamaan nifak adalah seperti luka yang selalu mengeluarkan nanah dan darah. Maka yang manapun di antara kedua benda yang diperumpamakan itu lebih kuat daripada yang lainnya, berarti ia dapat mengalahkannya. Hadis ini berpredikat jayyid lagi hasan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim." Jadi kita harus memiliki hati yang bersih, bersih dari dosa. Terus, ya kan? Maka itulah sholat 5 waktu. Kalau kita mau hati kita jernih, bagaikan pelita, ya kan? Bagaikan pelita bercahaya selalu, ya kan? Milikilah 4 sifat dari orang iman itu yang terdapat diyakinkan pilihan 1 dan 2, cek lagi. Ya kan? Nah, di sana terdapat semua penjelasannya, motivasi. Hadis ini berpredikat jayyid lagi hasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim." Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menyelenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 20. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna ayat ini, bahwa demikian itu terjadi setelah mereka mengetahui perkara hak lalu mereka meninggalkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Menurut Ibnu Abbas artinya bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap semua hal yang dikehendakinya. Allah Maha atas hamba-hambanya berupa pembalasan atau ampunan. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat kuasa terhadap segala sesuatu dalam hal ini, karena Dia bertindak memperingatkan terhadap orang-orang munafik akan azab dan siksanya. Allah memberitakan kepada mereka bahwa Dia maha meliputi mereka dan maha kuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Makna lafaz qadir adalah qadir, sama halnya dengan lafaz alim bermakna alim. Ibnu Jarir dan orang-orang yang mengikutinya dari kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa kedua perumpamaan yang dibuat oleh Allah ini menggambarkan keadaan suatu golongan dari orang-orang munafik. Dengan demikian, berarti huruf au yang terdapat di dalam firman-Nya au kasayyibim minas sama bermakna wow, perihalnya sama dengan yang terdapat di dalam firman lainnya, yaitu wala tuti minhum asiman au kafuron, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Al-Insan 24. Atau huruf au ini bermakna tahyir, pilihan. Dengan kata lain, aku buatkan perumpamaan ini bagi mereka, atau jika kamu suka perumpamaan lainnya. Imam Qurtubi mengatakan bahwa huruf au di sini menunjukkan makna tasawi, persamaan atau pembanding. Misalnya dikatakan bergaulah kamu dengan Al-Hasan atau Ibnu Sirin. Demikian yang dikemukakan oleh Az-Zamahsari, yaitu masing-masing dari keduanya memiliki persamaan dengan yang lain dalam hal boleh bergaul. Dengan demikian berarti makna ayat menunjukkan mana saja di antara perumpamaan ini, atau
yang lainnya untuk menggambarkan mereka dinilai sesuai dengan keadaan mereka. Menurut kami perumpamaan ini dikemukakan berdasarkan jenis orang-orang munafik, karena sesungguhnya mereka terdiri atas berbagai macam tingkatan dan memiliki keadaan serta sifat masing-masing sebagaimana yang disebut di dalam surat Al-Baro'ah At-Taubah dengan memakai ungkapan wa minhum, dan di antara mereka secara berulang-ulang setiap kali disebut lafaz wa minhum dijelaskan keadaan dan sifat-sifat mereka, ciri khas perbuatan serta ucapan mereka. Maka menginterpretasikan kedua perumpamaan ini buat dua golongan di antara mereka, orang-orang munafik, lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah membuat dua perumpamaan bagi dua jenis orang-orang kafir, yaitu orang kafir militan dan orang kafir ikut-ikutan. Melalui firman-Nya di dalam surat An-Nur, yaitu walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. An-Nur 39. Jadi orang-orang kafir mereka itu beramal seperti fata morgana di tanah datar, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Karena iman itu sah, ya kan, dimulai dengan iman dan takwa. Harus takwa itu dimulai dengan beriman, dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Jadi nggak ada gunanya kalau masih kafir. Harus beriman dulu, baru sah itu amalan. Au kadulumatin fi bahri lujiyyi yaghshahu mawj, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. An-Nur 40. Perumpamaan yang pertama ditujukan untuk orang yang kafir militan, yaitu mereka yang jahil murakkab, mereka tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Sedangkan yang kedua ditujukan untuk orang kafir yang kebodohannya tidak terlalu parah, yaitu mereka dari kalangan para pengikut dan yang membebek kepada para pemimpinnya. Jadi seperti di dalam kegelapan yang gelap gulita di lautan. Tidak bisa. Jadi kalau kita pernah di laut, jadi kalau saya itu pernah di laut ya, hujan, ya kan, di atas perahu, ya kan, gelap dulu, kemudian hujan deras. Jadi kita nggak bisa melihat, ya kan. Kita mau melambaikan tangan tuh nggak bisa, seperti bayangan itu, nggak bisa terlihat. Kabur. Kita harus berhenti. Kalau tidak kita bisa celaka. Tidak kelihatan di depan. Tidak kelihatan. Ya, penuh semua dengan kegelapan, air hujan. Kabur. Seperti itu kalau ikut-ikutan akibatnya. Maka jangan ikut-ikutan kekafiran. Jangan ikut-ikutan munafik. Jangan menjadi kafir, jangan ikut-ikutan jadi kafir, jangan jadi munafik, jangan ikut-ikutan jadi munafik. Jadilah orang yang beriman, jangan ikut-ikutan melakukan dosa, jangan menjadi berdosa, ya, jangan bersandiwara, jangan juga ikut-ikut bersandiwara. Jadilah orang-orang yang beriman, bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi jangan bangga Anda melakukan dosa di hari ini. Ya, saya kira motivasi saya ini cukup luar biasa. Di surah Al-Baqarah sampai di surah Al-Baqarah 1 sampai 20 ini, bila motivasi ini tidak membuat kita berbenah, tidak membuat Anda berbenah, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi virus corona itu menghabisi orang yang ada di Indonesia. Ya, camkan itu baik-baik, jangan Anda main-main. Dulu virus corona di Cina, ya kan, ribuan orang meninggal, tiba-tiba meninggal. Sekarang sudah ke beberapa negara dan termasuk Indonesia. Indonesia sudah terinfeksi 64 orang dan sudah ada 4 orang yang meninggal. Indonesia masih biasa-biasa saja, masih mengolok-olok, ya kan, masih bersandiwara, ya kan, masih terus berdosa, ya kan, melakukan dosa, masih terus narkoba, masih terus sabu-sabu, masih terus berjudi, masih terus bermaksiat, berzina. Na'udzubillah min dzalik. Mau diberi apa kalian? Ya kan? Mau diberi apa kalian baru mau bertobat? Maka bertobatlah, berbenahlah, berhijrahlah. Jangan sampai siksa itu sudah merata dan sadar Anda terlambat, tobat Anda terlambat. Sekian motivasi saya kali ini. Semoga bermanfaat.
kurang lebihnya dapat dimaafkan. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.